Oke gas bab 109-110. CEO dingin dan gadis malang. Aku. Dia sebentar lagi akan menjadi adikmu Sean, ujar Morgan membuat Robbie membeku. Dengan penuturan atasannya itu begitu juga dengan Sina. Robbie. Iya tuan. Jawab Robbie dengan begitu gugup. Ikut aku. Kita harus bicara, ujar Sean melangkah lebih dahulu. Sina tampak cemas dengan sang kekasih, ia takut kakaknya tidak setuju dengan hubungannya dengan Robbie. Udah. Kakak yakin semua akan baik-baik saja kok, ujar Anaya menenangkan sang adik ipar yang tampak gelisah. Tapi kak, kita lihat saja nanti apa yang terjadi, kakak kamu gak akan seegois itu Sina, ujar Anaya. Kak Morgan sih. Sungut Sina membuat pria itu terkekeh geli. Cepat atau lambat Sean pasti akan tahu juga kan? Jawab Morgan. Di sebuah ruangan Sean berdiri menatap tajam Robbie yang tampak begitu gugup. Bukan dia takut pada Sean, tapi dia hanya takut diminta meninggalkan Sina gadis yang mampu membuat hatinya kembali bergetar. Robbie. Ya tuan. Jawab Robbie dengan membalas tatapan atasannya itu. Benar apa yang dikatakan Morgan? Tanya Sean dengan wajah dinginnya. Ya tuan. Jawab Robbie. Sejak kapan? 5 hari yang lalu, jawab Robbie. Apakah kamu benar-benar mencintai adikku atau hanya sekedar pelarian atas luka hatimu sebelumnya? Jika hanya bermain-main lebih baik mundur daripada kamu menyakitinya, tutur Sean. Mungkin dia bukan yang pertama untukku tuan, tapi aku telah berjanji pada diriku jika dia yang akan menjadi tempat terakhir pelabuhan hatiku, jawab Robbie yakin. Aku harap kamu tak pernah menyakitinya, karena dia adikku satu-satunya yang begitu sangat aku sayangi. Dia sungguh mencintaimu sejak dulu jadi berpikir pulanglah jika kamu hanya bermain-main, ujar Sean. Insya Allah. Aku akan segera menghalalkannya tuan, jika Anda mengizinkan karena aku tidak mau pacaran karena usiaku juga tidak lagi muda, jawab Robbie mantap. Kami tunggu pinanganmu di mansion alatas balas Sean menepuk pelan pundak sekretarisnya itu. Jujur Sean menyukai kepribadian Robbie yang hampir sama dengannya. Dia dari dulu pernah berencana untuk menjodohkan Robbie dengan sang adik. Tapi kini Tuhan seolah-olah mengabulkan niatnya dengan menyatukan keduanya melalui sebuah rasa yang sama. Baik tuan. Jawab Robbie menahan rasa bahagianya di hadapan sang atasan. Keduanya saling melemparkan senyum dan kemudian, Sean melangkah meninggalkan Robbie keluar dari ruangan itu. Robbie tak bisa menahan rasa yang membuncah di dadanya. Merasa begitu bahagia karena baru saja mendapatkan lampu hijau dari calon kakak iparnya. Robbie melangkah keluar dari ruangan itu dengan senyuman yang luntur dari bibirnya. Namun langkah berhenti saat melihat sang pujaan hati berusaha didekati oleh seorang pria. Hatinya begitu panas dan ada rasa tak rela pria itu menitiga entu gadisnya. Yasina sedang berdansa dengan seorang pria atas desakan salah satu temannya. Morgan, Sean, Anaya dan Lola menatap ke arah Robbie, yang menatap pria yang sedang berdansa dengan kekasihnya itu dengan begitu tajam. Robbie berjalan menuju keduanya dengan langkah pasti. Ia berusaha untuk tidak meledak-ledak karena rasa cemburunya di acara bahagia atasannya. Sina. Dek Sina segera melepaskan dekapan pria itu di P1 gangnya. Kak Robbie, gumam Sina. Jadi begini. Tanya Robbie lalu segera pergi dari hadapan keduanya dengan rasa yang bercampur aduk. Kak Robbie. Tunggu. Teriak Sina berlari mengejar pria itu namun Robbie tetap melangkah menjauh. Sina kehilangan jejak Robbie terus berteriak memanggil nama pria itu.
Namun tiba-tiba tangan ditarik seseorang menuju sebuah ruangan dan mengungkungnya. Kak, Robi membungkam B1 bir gadis itu dengan B1 birnya lalu melu asterisk M dengan lembut. Jangan pernah memancing rasa cemburuku baby, bisik Robi mengusap B1 bir Sina yang basah oleh salivanya dengan ibu jari. Kak, aku tadi. Apapun alasannya tolong hargai perasaanku. Jika kejadian itu dibalik apa yang kamu rasakan, tanya Robi mengusap lembut pipi halus Sina dengan punggung tangannya. Aku akan melabrak wanita itu dan itu juga tadi yang ingin aku lakukan tapi aku masih waras untuk tidak merusak suasana bahagia miliki Pak Morgan, sela Robi. Maaf. Cicit Sina. Kamu sangat cantik hari ini, baby, bisik Robi mengecup punggung tangan Sina, dengan penuh cinta lalu menyelamatkan sebuah cincin di jari manis Sina sebagai bukti ketulusan cintanya. Sina berdebar dengan apa yang dilakukan oleh Robi padanya. Kak ini. Ujar Anaya menatap cincin berlian itu melingkar dengan begitu cantik di jari manisnya. Untuk gadis cantik yang telah mencuri hatiku, jawab Robi bersungguh-sungguh. Makasih kak ini sungguh indah, balas Sina. Apapun untukmu baby, jawab Robi. Sina tersenyum manis dan menatap prianya itu dengan hati yang berbunga-bunga. Ayo balik. Ujar Robi menarik tangan Sina dengan lembut. Tapi acaranya? Tanya Anaya. Acaranya hampir usai dan akan dilanjutkan dengan resepsinya nanti malam, jawab Robi berjalan menuju mobilnya, keduanya tak luput dari tatapan sepasang mata yang menatap. Mereka tersenyum tipis. Mas. Aku yakin Robi gak akan melewati batasnya, ujar Anaya mengusap pelan lengan Sean. Ya. Aku tahu sayang, jawab Sean menggenggam tangan sang istri lembut. Ayo kita ke mama dulu ambil Arka lalu pulang, ujar Sean menarik tangan sang istri kembali masuk ke dalam tempat acara. Anaya hanya mengangguk lalu mengikuti langkah sang suami, mencari keberadaan sang mertua yang sudah memonopoli Arka darinya seharian ini. Sean menatap orang yang baru saja memanggilnya. Apa kabar bro? Ucap pria itu. Hasbi. Gumam Sean yang masih didengar oleh pria itu. Ya ini aku. Jawab pria itu tersenyum lebar. Ada apa? Tanya Sean datar. Sean. Lo. Jangan lagi mengganggu Sina, cukup tadi kamu memaksanya berdansa, ujar Sean datar. What? Sejak kapan lo larang gue dekatin Sina? Bukankah selama ini Sina telah menjatuhkan pilihan pada pria lain jadi berhenti berharap lebih, jawab Sean. Hahaha. Sean sebelum janur kuning melengkung aku masih punya kesempatan, bukan? Ujar pria itu tertawa ringan. Berhenti sebelum terlalu jauh atau kau akan merasakan sakitnya nanti, ujar Sean tersenyum miring. Baiklah. Aku tak segila itu Sean. Aku tahu Sina mencintai pria lain. Aku hanya ingin memastikan pria pilihannya itu adalah yang terbaik untuknya, ujar Hasbi. Aku sudah memastikannya jadi tak usah ikut campur, ujar Sean melangkah meninggalkan pria itu yang tak lain adalah teman masa kecilnya, tapi memang begitulah Sean selalu bersikap dingin. Lo gak pernah berubah Sean, ujar pria itu menggeleng pelan sembari tersenyum tipis. Mas. Pria tadi menyukai Sina. Bisik Anaya. Ya. Dari kecil tapi Sina terlanjur menganggapnya kakak, jawab Sean. Oh. Sementara itu dalam mobil Sina dan Robi menuju mansion alatas. Pria itu menatap sekilas gadisnya sembari tersenyum. Sina. Ya kak. Jawab Sina menatap Robi. Apakah tadi itu C1 uman pertamamu? Tanya Robi. Hah. Bab 110. Oh itu iya. Jawab Sina malu-malu.
Jadi aku yang pertama mendapatkan C1 umanmu. Goda Robby membuat Sina tertunduk malu dan mengangguk pelan. Pantas B1 birmu terasa sangat manis, bisik Robby di telinga Sina. Blus. Muka Sina memerah bagaikan kepiting rebus. La mengalihkan pandangannya ke arah jendela mobil, untuk menghindari Robby agar tak makin menggodanya karena pipinya yang memerah saat ini. Robby mengulum senyumannya, ia merasa sangat beruntung mendapatkan gadis yang masih polos seperti Sina. Tak perlu sebentar lagi kita akan melakukan lebih dari itu karena lusa aku akan melamarmu, ucap Robby membuat Sina menatap ke arah Robby dengan raut keterkejutannya di wajahnya. Kak, secepat itu. Aku ingin kita saling mengenal lebih lama dulu baru menikah, jawab Sina. Aku sudah berjanji pada kakakmu Sina dan aku ingin menunjukkan keseriusanku padamu. Dan satu lagi kita pasti akan terus berbuat dosa seperti bersatu uman dan berpegangan tangan jika lama-lama pacaran, ujar Robby. Kak, aku, Sina. Mengertilah kau pernah gagal menjalin hubungan karena berpacaran terlalu lama. Dan aku juga tak ingin hal yang sama kembali terjadi, sambung Robby. Kak, aku tak seburuk itu. Aku bukan mantan tunangan kamu yang begitu. Aku tahu baby. Aku takutkan bukan kamu tapi pria lain yang juga menyukaimu selain aku, potong Robby menggenggam tangan Sina karena gadis itu mulai emosi. Sina menatap keseriusan di mata Robby dan juga rasa takut. Baiklah. Apa segitunya kamu takut kak aku ada yang menyukai, tanya Sina. Gak ada seorang pria yang rela kekasihnya dilirik bahkan disukai oleh pria lain seperti pria yang berdansa denganmu tadi, ujar Robby. Maksud kakak, Kak Hasbi? Tanya Sina. Siapapun itu namanya aku tak peduli, sepertinya dia menyukaimu, ketus Robby yang tiba-tiba kembali kesal karena ingat kekasihnya Dip 3 look sebegitu mesranya oleh pria itu. Kamu cemburu kak? Tanya Sina menggoda Robby. Ya, andai tak ingat tadi acara Pak Morgan sudah aku kasih bogeman di wajahnya sok polosnya itu, jawab Robby. Kamu yakin kak? Dia teman Kak Sean loh, ujar Sina. Aku tak peduli, jikapun aku dipecat aku masih memiliki perusahaan Sina jadi kamu tak perlu takut jika aku tak bisa menghidupimu dengan kemewahan, jawab Sina. Hah? Lalu untuk apa kamu bekerja dengan kakakku jika kamu memiliki perusahaan sendiri? Tanya Sina. Dulu papaku memintaku belajar bisnis dengan kakakmu, untuk mewarisi perusahaan keluargaku kelak dan dia menempatkan aku sebagai sekretarisnya. Tapi seiring waktu berjalan aku mulai merintis usahaku dibantu saudaraku, dan alhamdulillah perusahaanku akhirnya tumbuh cukup pesat akibat bekerja sama dengan perusahaan kakakmu. Ya walau tak sebesar perusahaan keluargamu Sina, tutur Robby. Lalu siapa yang menjalankan perusahaanmu kak? Tanya Sina. Saudaraku. Lebih tepatnya saudara kembarku, jawab Robby. Kamu kembar kak? Ya. Saudara kembarku perempuan, jawab Robby. Sina mengangguk pelan dan tak lama mobil mereka memasuki halaman mansion keluarga Alatas. Sina turun diikuti oleh Robby, pria itu mengantar Sina sampai depan pintu. Masuklah. Jam 19 aku akan menjemputmu, ujar Robby menatap gadisnya itu sembari tersenyum tipis. Ya kak. Kamu hati-hati ya di jalan, jawab Sina. Ya, aku pulang dulu, love you. Ujar Robby mengelus pipi Sina dengan lembut. Mitu kak, jawab Sina tersipu malu-malu. Robby melangkah kembali memasuki mobilnya untuk pulang. Berat rasanya meninggalkan gadisnya itu, tapi ia harus pulang lebih dahulu dan memeriksa beberapa email yang telah dikirim sang adik tadi, sebelum nanti malam menghadiri resepsi pernikahan Morgan.
Sina melambaikan tangannya pada Robby yang telah menyalakan mesin mobilnya. Pria itu membalas lambaian tangan Sina dari dalam mobil, dan menjalankan mobilnya ke laut dari mansion alatas. Saat Sina akan masuk mobil, kedua orang tuanya tampak masuk ke halaman mansion. Sina menghentikan langkahnya menunggu kedua orang tuanya turun dan juga sang kakek. "Sina, mana Robby?" tanya Nyonya Anita pada putrinya itu. "Lah tahu Sina pulang dengan Robby karena Sean." Pria itu mengatakan kepada kedua orang tuanya kalau sang adik sudah pulang bersama sekretarisnya. "Baru aja pulang, Ma," jawab Sina menggandeng tangan keriput sang kakek. "Bagaimana pendekatanmu dengannya, Sina? Andai kamu dan Robby menikah perusahaan kita makin kuat," ujar kakek. "Jadi kakek akan menjadikan pernikahanku pernikahan bisnis?" tanya Sina bersungut kesal. "Bukan begitu maksud kakek sayang. Kakek juga tak memaksa kamu dengannya, Sina, tapi andai kalian berjodoh secara tidak langsung aja seperti itu," jawab kakek. Nyonya Anita dan Papa Ferdian hanya diam menyimak ucapan keduanya. "Kek, aku dan Kak Robby sudah jadi sepasang kekasih sekarang," ucap Sina malu-malu. "Benarkah, Nak?" Kali ini Nyonya Anita tampak bahagia karena ia tahu betapa putrinya itu mencintai pria itu selama ini. "Liam, Ma," jawab Sina tersenyum tipis. "Selamat sayang. Tapi ingat, jaga diri jangan." "Liam, Ma." "Sina tahu kok," jawab Sina memeluk wanita yang telah melahirkannya itu. Papa Ferdian dan kakek alatas tersenyum bahagia melihat kebahagiaan dari Sina. Sementara itu di mansionnya Sean baru saja menidurkan Arka di tempat tidur bayi itu. Arka tertidur saat di perjalanan pulang dari acara Morgan. "Kamu mandi duluan, Mas. Aku sudah siapkan air mandi buat kamu," ujar Anaya yang dari arah kamarnya. "Mandi bereng mumpung Arka lagi tidur," jawab Sean. "Arka sendirian dong, Mas," ujar Anaya. "Sebentar lagi Biasi datang sayang, ayolah." Rengek Sean. "Mas ah." Anaya terpekik karena tiba-tiba Sean menggendong tubuhnya. "Kamu milikku sekarang sayang," ujar Sean mengecup pipi sang istri. "M3 Sum. Hanya denganmu," jawab Sean. Anaya mematut dirinya di depan cermin, setelah selesai memakai make up untuk bersiap ke pesta pernikahan Morgan dan Lola. "Cantik," bisik Sean tiba-tiba memeluknya dari belakang. "Makasih, Mas," jawab Anaya. "Kamu diet sayang?" tanya Sean menatap tubuh sang istri hampir kembali seperti dulu. "Gak, Mas. Mungkin karena aku rutin minum jamu, Mas," jawab Anaya. "Sean, ayo berangkat," teriak Nyonya Anita dari luar kamar. "Mas ayo," ujar Anaya melepaskan pelukan sang suami. "Baiklah," jawab Sean menarik tangan sang istri dan menemui sang anak yang tertidur pulas. "Bi, aku titip Arka ya," ucap Anaya mengsatu. Pipi sang anak." "Lia nona muda," jawab Biasi. Anaya dan Sean berjalan keluar kamar menemui kedua orang tuanya. "Ayo berangkat," ujar Nyonya Anita yang telah siap berangkat. "Sina mana, Ma?" tanya Anaya. "Sudah dijemput Robby dari tadi," jawab Nyonya Anita. "Oh." Mereka akhirnya berangkat menuju hotel di mana resepsi Morgan dan Lola dilangsungkan. Setelah tiba di sana mereka disambut oleh kamera paparazzi. Sean langsung merengkuh erat tubuh sang istri merapat pada tubuhnya dan berjalan beriringan memasuki tempat acara. Sean mengamit tangan sang istri menuju panggung, di mana Morgan dan Lola menjadi raja dan ratu sehari. Dari jauh ia melihat sang adik bersama Robby sedang berbincang dengan para tamu lainnya. "Sean,